Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita dengan para panelis yang sangat kritis dalam menganalisis dan juga bijak dalam mengajak akan membahas mengenai masalah euforia menyambut Hari Raya. Dan sudah hadir teman-teman kita dari Universitas Atmajaya. Dan juga saudara-saudara kita dari Patra Jasa. Sekarang kita akan membahas mengenai yang namanya Lebaran itu biasanya disambut dengan kadang-kadang suka berlebihan. Seperti apa? Biasanya kan kalau udah deket-deket menuju ke Lebaran itu sudah ada persiapan-persiapan. Ada yang mau mudik, biasanya belanja lah seperti apa. Saya mau tanya sama kami dia terlebih dahulu. Kayaknya kalau saya ditunjuk duluan itu kelihatan ya, mama suka belanja ya. Iya, karena mama lah, iya. Iya, tapi emang benar sih. Kalau udah mendekati Lebaran, itu biasanya nomor satu buat saya adalah belanja. Belanja mulai dari baju koko buat suami, ya kan. Biarpun sebenarnya baju koko, ya warnanya mungkin itu lagi. Tapi tetap dong harus beda antara tahun sekarang, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya kan. Kita tetap harus optimis, gitu. Terus belanja anak-anak. Itu juga penting tuh. Hari pertama harus ganti 2 kali bajunya. Karena kan perginya nggak cuma untuk ke keluarga dekat, keluarga jauh juga. Iya. Ya kan anak ada 3, berarti berapa tuh? Banyak kan yang mesti dibeli. Tuh pasti Cici Panda juga setuju kalau beli baju buat anak. Karena dia menjualan. Tapi aku di rumah nggak usah beli baju koko, banyak baju koko di rumah. Ya kan lu kok, kakak lu kan Koko namanya. Cici sama Koko. Jadi kalau aku nggak usah lebaran baju koko banyak. Iya banyak, koko, engkong semuanya baju ada engkong. kan. Itu benar. bedakan ya, itu baju engkoh. Engkoh Engkau itu. punya baju engkau? Oh nggak punya. Tapi jangan salah loh, nggak cuma buat anak, nggak cuma buat suami, buat saya sendiri belum. Iya. Iya kan? Belanja Wah, Pak buat Denny, saya. Biasanya kan Kalau ya, saya punya istri kayak kami dia ini, saya nggak sanggup Pak Denny. Kenapa? Biaya hidupnya sangat luar biasa. Tapi tanya- THR semua diborong. Tanya dulu sama kami dianya mau nggak punya suami Itu seperti dia. itu. Tahu. Bukan masalah. Banyak Makanya nggak dapet, Iya. karena tahu yang Memangnya perempuan saya ini juga. kurang apa coba? Kurang apa? Coba Banyak. apa aja? Kurang muda lah pasti. Apa susahnya di bulan Ramadan ini kita saling memuji? Pak Jarwo tidak ada kurangnya di mata saya, lebih banyak lebihnya. Lebihnya apa? Lebih tua dari yang lain, Ya. lebih banyak kisutnya daripada yang lain. Memuji banyak lebihnya, betul? Anda juga punya kelebihan. Nah, apa Pak? Lebih bahaya omongan Anda itu. Kalau Ronald sendiri ngapain biasanya menjelang Lebaran ini? Ya, selamat malam, saya Ronald dari organisasi pelopor komplain ngomong doang. Disingkat apa tuh? Opor Komodo. Oh. Opor Komodo. Saya suka heran sama perempuan seperti Disti dan juga istri saya ya. Harus beli baju baru. Kenapa? Kalau yang tahun lalu masih bagus, kenapa nggak itu aja, Disti? Loh, baju koko kan tadi kalau saya bilang ya itu namanya juga bapak-bapak. Baju koko itu aja mungkin yang dibeli. Tapi kan tiap tahun ketemu keluarga nanti foto hasilnya itu lagi. Dilihat lagi yang tahun kemarin, ih bajunya sama. Emang nggak THR ya? Ini, menjelang bulan Ramadan ini, ada yang menangkap peluang bisnis juga nih. Sebentar lagi bakal ngetren nih. Apa? Sarung Rahmat. Oh. Raffi Ahmad bikin sarung, namanya Sarung Rahmat. Sebentar lagi pasti di Tanah Abang, di pasar-pasar, di toko-toko. Sarung Rahmat, Sarung Rahmat, Sarung Rahmat, gitu. Dia ada. ikut-ikutan gajah tuh. Kalau enggak kan kalau gajah duduk, kalau Rahmat jongkok ya dia ya. Nah ini karena Raffi Ahmad saja bikin sarung, siapa tahu terbersit ide di Uus. Us bikin apa? Beda di Us. Iya me. Nah coba Uus bikin sajadah Uus. Pasti nggak laku karena panjang, kamu tinggi kan? Oh iya benar juga ya. Sajadah Uus mah lebih panjang dari yang lain. Wah ngerugiin staff berikutnya dong. Atau misalnya mau kena cak lontong. Itu juga pasti tidak laku karena yang pertama model laki-laki, yang kedua mana ada perempuan badan sebesar dia. Ya bukan ukurannya, tapi mukena. desainnya ala jak lontong. Tapi yang gitu. paling keren nih Ci, saya kasih ide buat kamu Ci. Mereknya Cipan. Apa jualannya? Peci Panda. Peci Bagus. Panda, jadi peci itu hitam putih gitu kan, peci ada yang hitam ada yang putih. Bener. Kalau Peci Panda, hitam putih gitu, kalau dipakai ada matanya bulat kayak panda. Bagus, ide yang bagus. Ya. Saya akan jalanin Bapak. Peci Jualan. Panda. Peci Peci Panda. Tapi gini, saya mau mengingatkan, oke lah kalau misalnya mau beli baju baru,
Di lebaran ini silahkan saja sebetulnya. Tapi saya wanti-wanti, ada 5 baju yang tidak boleh dipakai pada saat lebaran. Baju apa aja itu? Nah, baju yang ketiga. pertama saya punya fotonya. Baju bola. Memang Anda ngefans dengan klub sepak bola, memang, tapi masa sholat Id pakai baju sepak bola? Jangan. Misalnya gitu, imamnya Barcelona, makmumnya Real Madrid. Saya nggak mau diimamin dia. Iya Barcelona. betul, jadi ribut ya masalahnya. Tolong, memang mungkin bajunya asli tapi jangan pakai baju bola lah kalau lebaran ya. Baju yang kedua yang jangan dipakai pada saat lebaran adalah baju metal-metal begini. Gotik-gotik begini, tengkorak-tengkorak bergambar darah bertuliskan cucuk ya. Apa namanya itu, duri-duri. Tribal. Ya. Ini kan kalau tidak tahu artinya juga bisa berbahaya. Katanya ini lambang-lambang yang tidak baik. Masa dipakai sholat Id kan tidak baik. Ya. Dipakai silaturahmi bajunya cucuk apa gitu ya tulisannya. Kataklisem. Dan itulah nggak jelas, saya juga nggak tahu. Jangan pakai baju begini. Atau baju ini nih, lekbong. Oke, badannya memang bagus, tapi masa sholat Id pakai lekbong? Masa silaturahmi pakai lekbong Kecuali itu? memang nggak punya lagi, boleh. Ada lah. Ya makanya kecuali kalau nggak punya lagi. Ya, tapi tolonglah etikanya gitu kan ya. Jangan pakailah baju lekbong ini ya, keleknya ke tembong. Tidak bagus gitu ya. Atau baju-baju yang bertuliskan apa namanya ini, quotes vulgar. Gitu kan? Cowok bertato lebih seksi and setia. Aduh, ya jangan dipakai pada saat lebaran lah. Sama yang terakhir, dress. Memang Ramadan itu adalah pesta kemenangan, dan dress ini kan baju pesta, tapi kan tidak layak. Lebih baik baju yang sopan, tidak usah yang baru, tapi yang bersih, sebisa mungkin warnanya putih, perlambang hati yang suci, karena lebih baik daripada baju yang baru, lebih baik hati yang baru. Iya. Gitu. Kalau Pak Jarwo sendiri sudah berapa kali kan lebaran, ini pasti banyak pengalamannya. Apakah masih mempergunakan beli baju baru atau gimana? Setiap tahun saya Pak Denny Beli baju baru? Tidak Pak Denny. Nih lihat bijaksana beliau ini. Bijaksana apa, nggak dibeliin sama istri saya. Saya ingin curhat di forum ini Pak Denny. Saya menyoroti tentang THR Pak Denny, tunjangan hari raya. Itu kan selalu diberikan sebelum atau menjelang lebaran. Iya. Nah, orang mengatakan bahwa hari raya itulah adalah hari kemenangan. Betul. Saya setuju bahwa hari raya itu hari kemenangan. Bayangin Pak Denny, sebelum THR turun, istri saya itu sudah membuat daftar belanjaan. Mulai dari perhiasan, baju, rambut palsu. Bagus dong, Pak. Bagus apaan? Berarti istri Anda orangnya terkoordinir, orangnya dibikin list biar rapi. Apa ada yang kurang kayaknya di list itu? Apa? Suami baru. Itu nanti Cak Yon, itu materi saya nanti itu. Ini udah dibocorin Pak Denny, kapan lucunya saya? Cak Lontong. Cak, Maaf, kasihan dong. saya disuruh komeng, maaf. Mana orang komen nggak ada? Ya kan dia BBM bisa sama saya. Nah sudah begitu, bikin daftar belanjaan. Kemudian Daftar pas pencarian THR turun, langsung berangkat ke pasar Tanah Abang. Tanahnya? Dihabiskan semuanya itu, uang THR-nya itu. Nah, bagaimana kemudian dia belanja semuanya, sementara anak-anak juga dibelikan, cuma saya nggak dibeliin apa-apa Pak Denny. Padahal Bapak yang mencari uang, Pak. Betul Pak Denny. Iya. Pak, saya penasaran. Bapak itu berapa sih THR-nya? THR-nya berarti... Kesannya perhiasan apa? Iya, Soalnya iya. dari muka Bapak kayaknya nggak mungkin THR-nya Kalau besar. dari gaji pokok itu sekitar 5 jutaan Pak Denny. 5, pasti sekian Bapak. lah. Tanggal 5 langsung koma maksudnya. Kemudian THR sekitar 10 juta. Itu habis dibeliin semuanya. Pas lebaran, keluarga saya nggak makan apa-apa Pak Denny, makanan khas lebaran. Soalnya di daftar belanja itu lupa dicantumkan atau ditulis yang namanya daging, ayam, ketupat. Jadi hanya baju aja? Baju aja semua dibeliin, perhiasan. Ya sudah, akhirnya saya kebetulan punya apa nih Pak Denny, ayam kampung, ayam jago. Ayam kampung, Bapak kawin sama ayam kampung? Enggak. Udah tinggalin ayam deh. Ya, nanti kita lanjutkan Apa setelah salah satu ini. ayam dibahas. Baju baru alhamdulillah dipakai
You will fly in. Come and show 'em what you want. Make them go as you shine across the sky. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa. Sekarang saya tanya Uus nih, Uus gimana nih persiapannya? Kamu kan bujangan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Persatuan Orang Keren Secara Moneter, tipe kesukaan para gadis Pak. Waduh, disingkat apa tuh? Pokemon tipes Pak. Sebelumnya saya, sebelum mau ngomongin lebaran, saya punya puisi. Oh boleh. Puisi Punya lebaran. puisi? Ya. Oh luar biasa. Puisi apa? Puisi tidur? Judulnya Lebaran Pak. Lebaran, oke. Karya wisata. Kalau karya wisata malu berangkat. Oh iya. Dulu segini. Sekarang segini. Oh. Lebaran. Lebaran. Gimana? Puisi saya di hati tuh nyangkut ya Pak ya? Ya Ini kapan baca puisinya ini? Tadi udah Pak. Tadi udah. Udah Cuma segitu aja. Iya. Yang penting berkarya Pak. Berkarya apaan? Cuma lebar ke sono ke sini, cuma begitu aja. Mendingan Apaan itu? lebih baik puisi pendek tapi menyenangkan dibanding kayak umur panjang tapi nyebelin Pak. Gua nggak ngomong jarwo ya, gua nggak ngomong jarwo. Tapi mata Anda itu ke saya. Ya gua nggak tahu kok. Nih, Ini bapak sama anak sama-sama lakinya. Anak siapa? Oh, bukan ya? sebenarnya Pak kalau dalam lebaran ini tuh sepertinya kalau baju baru segala macam itu untuk beberapa anak muda tuh hal-hal yang sangat lumrah Pak. Tapi kalau buat saya sih ini masalah mental Pak. Masalah mental. Kalau mental kita berubah itu lebih baik. Asal nggak jadi dingin. Kalau mental jadi dingin jadinya mentol. Oke. Ya. Ini juga Pak, saya kalau melihat situasi sekarang pengen punya baju baru, Bapak lihat Nobita, Suneo, Giant. Dari dulu saya SD bajunya itu aja Pak. Karena mereka itu hanya tokoh hayalan. No. Nggak mungkin. Gimana? Nggak mungkin. Mereka tuh asli Pak. Asli dari mana itu? Sadarlah, Us. Us, kamu harus lihat realita. Enggak. Kenyataan. Kemarin Suneo ke rumah aku. Us. Dodo Giant tuh ada Us tuh. Ayo kita kesana yuk. Ayo gitu Pak. Us, itu adalah hayalan, Us. Enggak. Sebaliknya justru yang kartun tuh dia, Pak. Iya. Karena mental itu bisa berubah Pak. Contohnya Doraemon. Dulu saat memanjakan Nobita Pak. Iya. Misalnya Doraemon gitu. Ada apa Nobita? Aku ingin barang ini dong. Boleh deh dikasih ya Pak. Tapi setelah bulan puasa Pak, pas Nobita minta, Doraemon aku minta dong. Nobita meminta kepada Allah. Berdoalah. Saya hanya perantara gitu akhirnya. Setelah puasa dia akhirnya mengalami kayak gitu. Oh. mental yang sangat berubah gitu Pak. Enggak, sebentar. Ya, Pak. Doraemon mualaf. Ya Pak, segitu ya dari saya. Pokoknya mental nomor 1 Pak. Betul. Ya. Teguhkan. Kalau Cipan gimana Cipan? Saya senangnya hidup Pak di Indonesia itu memang negara yang sangat majemuk. Walaupun saya nggak lebaran, tapi Ya. saya orang yang termasuk sangat merasakan euforia lebaran. Ikutin ngerasain diskon-diskonannya, Ya. terus ikut ngerasain saya juga bisa mendulang rezeki lebih. Misalnya pada saat bulan puasa saya jadi bisa jualan takjil, saya bisa jualan macam-macam lah pokoknya entah kenapa kalau mendekati lebaran ternyata ya orang itu jadi lebih konsumtif. Kayaknya kalau dibilang ini lebaran, pokoknya kalau kamu beli ini nanti makin afdol. Oh ya, langsung beli. Apapun itu barangnya. Terus yang bikin saya paling seneng Pak, itu tetangga saya keterima dapat parcel. Itu kalau nyasar di rumah saya Pak, nggak pernah saya balikin ke tetangga saya. Loh? Jadi saya dapat parcel gratis. Salah siapa? Salah saya atau salah yang nganterin? Yang nganterin salah, kamu lebih salah. Karena itu bukan hak kamu. Loh, cuman ditulis nggak bisa kepada tuan dan nyonya di tempat. Terus baru alamat rumah. Lah saya kan nyonya di tempat. Alamat rumahnya alamat rumah kamu bukan? Lah kan cuma beda serumah. Bisa aja dia salah ketik, ya kan Pak? Sama satu lagi Pak yang paling saya suka. Selama sebulan setiap makan malam saya tuh selalu irit.
Nah. Karena tetangga saya itu kan pasti pada masak ya buat makanan berbuka, kemudian dibagi-bagi, saya selalu ikut kecipratan. Pokoknya justru saya merasa hoki saya meningkat lebih banyak ketika bulan Lebaran, Pak. Karena panjang. Kalau Natal kan cuma 1 hari. Iya. Kalau Lebaran, kalau puasa itu 30 hari. Jadi mendulang rezekinya lebih banyak gitu, Pak. Begitu ya, jadi lebih banyak keuntungannya ya. Buat saya kamu lebih juga banyak ya. keuntungan, Iya. luar biasa. Tuh, kalau Cak Lontong gimana Cak? Saya akan perkenalkan diri dulu. Saya dari spesialis gerakan anti perempuan matre. Disingkat apa tuh? Spaghetti pete. Mohon maaf, saya bukan pamer. Saya ini dididik di keluarga moderat yang disiplin dan tegas, ketat gitu ya. Jadi sejak kecil saya diajarkan mulai kecil. Dari orang tua saya, keluarga besar saya itu merayakan Lebaran Idul Fitri itu sekali hanya setahun. Itu diajarkan sejak kecil. Jadi itu tertanam sampai sekarang. Mungkin itu nggak diajarkan ke Pak Jarwo atau keluarga yang lain, mungkin nggak ya. Tapi di keluarga saya sangat ketat itu. Idul Fitri itu setahun sekali. Dan itu sampai sekarang tetap terjaga. Lu pakai kalender apa sih? Nih lihat Pak Jarwo sampai berdiri begini. Ya mungkin nggak diajari seperti itu dia di keluarganya. Saya resah dengan ucapan dia itu Pak Denny. Yang namanya perayaan Hari Raya Lebaran Idul Fitri itu emang sekali dalam 1 tahun. Iya. Nah terus apa yang salah dari statement saya? Ya memang benar dia juga nggak salah. Ya tapi walaupun nggak dididik juga anak dari kecil Udah juga tahu memang gitu. sekali dalam setahun. Jangan salah. Anak saya nggak saya didik seperti itu, ngikutin kebiasaan saya. Saya lanjutkan atau enggak nih? Ya lanjutin. Kalau enggak saya lanjutkan nih. Ya terserah, sama aja. Terus masalah beli-beli baju lebaran. Sebenarnya baju lebaran dan nggak lebaran bedanya apa sih? Lengannya 2. Ada kancingnya. Bahannya kain. Saya itu waktu kecil nggak pernah yang namanya beli baju lebaran. Kok bisa nggak beli Loh, baju? saya kan dibeliin. Ya sama aja, maksudnya memakai baju lebaran. Kan saya bukan bilang nggak memakai, nggak Iya. beli. Ya yang Kecil. beliin orang lain berarti. Dibeliin orang lain gimana, orang tua. Emang saya anak nggak punya orang tua dibeliin orang lain. Terus akhirnya dengan ajaran yang cara yang seperti itu saya nggak terlalu berlebihan yang namanya merayakan atau menyambut Lebaran. Bagus. Bahkan asisten rumah tangga, sopir itu menjelang Lebaran mau pulang kapan, saya nggak pernah masalah. Dia nggak pernah nanya balik kapan, nggak pernah. Emang ada supirnya ada tapi. Enggak, ini pembantu sama supir tetangga. Ya itu kan bukan urusannya Anda, biarin aja dia mau balik-balik juga nggak apa-apa. Itu menunjukkan saya nggak berlebihan orangnya. Bukan berlebihan, memang dia tanggung jawabnya tanggung jawab tetangga Anda. Ya, makanya saya justru ketika sudah berkeluarga saya ajarkan ke anak, menjelang Lebaran itu bukan waktunya kita hura-hura seperti tadi belanja, seperti keluarga yang lain beli. Justru waktunya hemat, waktunya menabung itu menjelang Lebaran. Saya melatih seperti itu ke anak-anak saya. Kenapa? Loh, Enggak dong, itu kan kalau misalnya Ramadan atau puasa juga hanya memindahkan waktu untuk kita. itu hanya karena nggak tahu kuncinya, Pak. Kalau tahu kuncinya, justru menjelang Lebaran itu saatnya kita menabung, bukan menghambur-hamburkan uang. Saya itu menjelang Lebaran itu nyimpen emas. Lah, Iya. nyimpen emas gimana maksudnya? Di Pegadaian. Itu namanya lu ngegadein, lu pakai duitnya buat lebaran. Itu orang susah. Bukan nyimpen, bukan nabung itu. Ya nggak masalah, yang penting saya nggak hura-hura. Ya nggak hura-hura. Tapi yang namanya tradisi merayakan Lebaran itu beda daerah bisa beda cara. Iya. Ini seperti contoh nih, saya keliling kemarin ya. Anda tahu nggak di Pontianak itu tradisi festival meriam karbit. Nah, ini kalau ini malam zaman takbiran. dulu. Nah, dulu kecil-kecil ini difestivalkan, Pak. Di Jawa juga kalau dulu sebenarnya tradisinya kalau misalnya di bulan Ramadan itu sebelum mereka itu biasanya anak-anak kecil tuh main. Itu Loh. namanya kalau di Sunda namanya Ya, lodong. Namanya lodong. Lodong. Jadi pakai Beda. karbit gitu Ya kan. benar. Dimasuki air, dimasuki karbit, ditutup. Betul. Ditinggal lari, nanti setelah dibuka habis. Ya iya enggak maksudnya didengerin. Langsung dibakar. Dur gitu. Ini contohnya nih. Ini jadi di festival kan ini dilombakan. Suaranya yang paling kenceng, dia yang paling keras. Terus hiasannya juga ketahanannya. Kadang-kadang ada yang meriamnya dinyalain 3 kali, nggak sampai 4 kali, ya kan? Kan 3 kali. Iya. Ada yang maksudnya
nggak sampai 4 kali dia udah pecah, udah rusak. Ada di Riau beda lagi Pak, ada festival colok lampu. Ini kayak obor kayak ini loh. Ya, masang. Ini saya Menyalakan. alami Pak Denis ya. Oh, karena beliau dari Riau. Dari Riau, Pak Pekanbaru. Biasa disebut malam 27 Pak Denny. Malam 27. Nah, jadi setiap rumah itu di halaman di depan itu dipasang semacam apa namanya kaleng atau bambu diisi minyak tanah, dipasang sumbu Iya. kompor. Nah, itu dinyalakan itu. Itu Ini ada yang tradisi. dibentuk seperti ini nih, Festival Lampu Colok 2013 nih contohnya. Ini dilombakan Pak, yang menang nggak kalah nih. Ya kan menang. Nah, ini Jadi ini cara menyalakan. beregu ya. Beregu Maksudnya karena ya itu mereka. kalau membentuk konfigurasi tertentu kan butuh kreativitas, Iya. butuh kerjasama untuk membuatnya. Ini di Riau. Di Riau. Loh, biar lihat sampai seperti ini. Nah, ini bisa sebenarnya tradisi seperti ini kan memang menjelang Lebaran adanya Iya. dan ini tradisi yang sangat bagus menurut saya kan untuk dilestarikan. Kemudian di tradisi di Agam Di Aceh, ada ya. namanya Dora Kiki. Adanya nih di Jorong Baruah Kampuang, Pananggarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Oh, Kabupaten Agam. Kalau di tempat saya itu menjelang Lebaran, sehari sebelum Lebaran biasanya apa namanya syukuran, keliling satu kampung itu. Menjelang maghrib itu ada, kalau Jawa bilang megengan. Jadi kayak ini kendurian, tetapi ini masing-masing rumah menyelenggarakan dan tidak ada hajat tertentu kecuali untuk menyambut Lebaran itu. Dari rumah satu ke rumah lain, jadi kayak bertukar berkat gitu. Biasanya tradisinya berbeda-beda. Tapi Ronald pernah punya ini nggak apa pengalaman? Main lodong, main petasan. Biasanya dari bambu apa? Dari bambu, pepaya. awi gombong. Main apa namanya? Pakai lahar tuh apa ya namanya itu? Main iya. kayak bokaran. Asroda. Nah, asroda. Oh yang kotak dikasih roda itu. Nggak kotak. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. I was standing all alone against the world outside. When we're hungry, love will keep us alive. When we're hungry, love will keep us alive. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sama Ustadz Solmed, ini sebenarnya kalau kita menghadapi Lebaran itu seharusnya seperti apa? Apakah kita boleh berlebihan atau merayakannya itu seharusnya seperti apa sih? Atau hanya cukup berkumpul dengan keluarga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya sudah tertawa, tersenyum, senang, bahagia, dan akhirnya dapat kesempatan juga berbicara. Iya. Soal belanja, beli pakaian baru. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan satu arahan sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Jadi kata Allah, wahai anak-anak Adam, nah ini kita termasuk anak Adam nih. Di mana Allah mengatakan, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian semuanya pakaian untuk menutupi aurat. Dan kemudian dari pakaian itu menjadi perhiasan untuk kalian semuanya. Dan sebaik-baik pakaian itu kata Allah adalah pakaian takwa. Artinya dari ayat ini sebetulnya seseorang ketika mau lebaran dia belanja, dia membeli pakaian yang bagus, pakaian yang baru, pakaian yang indah. Itu sesuatu yang dianjurkan juga oleh Allah. Karena Allah menyebut itu juga sebagai perhiasan. Selain fungsinya untuk melindungi diri, melindungi aurat kita. Iya. Yang namanya perhiasan, tidak mungkin dong sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Pasti yang disebut perhiasan itu adalah sesuatu yang indah dipandang mata, sesuatu yang bisa menyenangkan orang lain ketika melihat. Nah, karenanya tadi saya ingat tuh lagu yang dinyanyikan di segmen yang kedua. Yang kedua tadi. Iya. Baju baru
alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada jemuran tetangga. Ini nih, ini yang bahaya. Masih ada jemuran tetangga. Iya, kalau sampai kita lupa diri, belanja buat diri sendiri, tapi lupa sama tetangga yang belum beli baju baru. Karena miskin, karena susah, karena nggak punya uang. Masa tega anak kita pakaiannya bagus, tapi anak tetangga compang-camping. Tuh, silakan tetangga yang merasakan itu tuh Pak Jarwo ya. Ya kan, bagaimana anaknya waktu lebaran? Mungkin jemuran tetangga, gitu kan? Iya, jadi Kalau saya sama tetangga itu care, Pak. peduli. Ya, jadi intinya bagaimana kesenangan yang kita nikmati, mudah-mudahan juga bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah pesan Ramadan lewat Idul Fitrinya. Oke, sekarang saya mau tanya Cipan deh. Lebaran itu adalah waktu yang paling menyenangkan. Dan tadi Pak Ustadz bilang Lebaran adalah waktunya berbagi, betul? Iya. Nah, supaya berbagi menjadi lebih menyenangkan, itu dia kenapa saya menyediakan berbagai alat ini supaya suasana Lebaran di rumah Anda semakin menyenangkan. Us, boleh tolong dibantu daripada lu diem aja di situ ya? Oh. Tolong diangkat. Coba silakan dipegang. Nah, ini adalah kembang goyang uang. Jadi cara permainannya adalah ini ditaruh di sini, matanya ditutup, kemudian muter 3 kali. Muter 3 kali. Set. Bukan palanya, badannya. 1, 2, 3. Cari uangnya. Cari. Hei, lu nyari dompet orang. Susah ya kalau emang copet. Cari di sini. Nah, sekarang cari. Ambil uangnya. Ambil sekarang. Satu aja. Tarik. Dan Us mendapatkan, tarik aja. Rp5.000. Parah nih. Au. Ih, kamu nggak ada apa-apanya. Itu kena golok mati murah, Pak. Oh. Sakit. Dan sakit. menyenangkannya nih ya Pak Ustadz, ini untuk menghindari diomongin sama ponakan. Kan kadang-kadang bocah-bocah gitu tuh, ih pelit banget sih Sinci cuma terima 2.000. Iya. Kan bukan kita yang ngasih 2.000, tapi dia mengambil sendiri. Jadi tergantung amal ibadah masing-masing, makin besar amal ibadahnya, makin besar biasa uang yang diambil. Nah, kemudian Pak, ini ada juga adalah namanya kantung kebahagiaan. Ini cocok banget buat Anda yang pengen banget tampil seperti orang kaya. Jadi ini adalah uang receh yang kita campur dengan permen. Orang lihat seolah-olah kita memberikan banyak. Bapak boleh pegang? Ini berat sekali Pak. Tapi dalamnya tidak. Lebay. Gak seberat itu. Ini padahal dalamnya itu kalau dihitung itu gocapan semua cuma Rp2.000. Nah ini saya jual Rp10.000 Pak. Lu 2.000 lu untungnya berkali lipat dong. Cipan. Loh. Uangnya uang receh biasa. Uang receh, gocap Terus sama jigo. dicampur sama permen. Ah, ini kalau sekarang lagi musim batu campur bacan. Mahal. Ya jadi mahal dong Pak, nggak bisa. Nah satu lagi ini adalah namanya gulungan misteri. Oh, misteri itu seperti apa itu? Jadi ini adalah sebuah gulungan kertas yang semakin digulung itu ada nominal tertentu. Oh. Yang digulung di luar adalah nominal yang paling besar. Padahal dalamnya cuma 12.500. Sisanya kertas HVS dengan tulisan selamat hari kemenangan seperti itu. Tapi apa ini nggak termasuk peniupan, Pak? Penipuan, Pak. Penipuan. Loh, kan ketika kita memberikan di lebaran kan nggak ada nominal tertentu kan Pak Ustadz, suka-suka kita kan. Cuman kan orang kalau terimain, wah gila nih kayaknya gulungannya tebel banget nih, kayaknya banyak nih. Ci, jualan ini sejak kapan, Ci? Oh dari setiap lebaran, tapi ini inovasi ini baru lebaran tahun ini. Lagu baru. Baru. Tapi belum teruji dong ini menarik atau tidak buat anak-anak. Kan Udah, baru kan? udah teruji. Jadi ini Cici Panda ini sendiri dia belajar. Ini kebetulan kita kedatangan IO dari packing ya, dari packing. Wong cetai wa sengguo, wang jiwa ya tungguo ya. Ini kebetulan supplier saya Pak. Ini beliau ini Betul. jadi dia pernah lebaran di Tiananmen. Pak, ya. Pak. Kok bangsa Indonesia tungguo tinggu bayau Pak. Ya, Saya tuh bingung ya, kalau Cipan tuh selalu mengambil keuntungan yang lebih banyak Siapa yang gitu ngambil loh. keuntungan? Ada Saya ini. menambah kebahagiaan. Ada itu iya. salah. Dia ini bandar judi Hong Kong. Ya main mahyong.
Tapi kan kalau lebaran kan judi nggak boleh. Iya, betul, Nggak boleh. lebaran juga nggak boleh, Pak. Memang iya. Cipan. Dia Terus, adalah tim kreatif. kalau ini triknya apa? Cara maininnya gimana ini? Yang mana? Itu? Ini nggak bisa dimainin. Oh, Nggak kirain bisa dijual juga, Nggak, bukan? nggak. Dia itu tamu, tamu. Ini dari- acara apa sih ini? Tapi sebentar. Ya. Ini ya, kalau dari tadi kita lihat Cipan tuh kan selalu kayaknya untung terus yang dipikirin. Kreativitas ya itu jadi plusnya aja. Coba lihat dong apa yang saya jual selama bulan suci Ramadan. Ah, itu ya. menu standar. Ah, bukan masalah standarnya. Lihat niat di balik itu. Kita akan tunjukkan ada opor ya. Oh ini Opor menerima ayam. catering. Ini catering. Buat makan itu catering bisa? Iya, ini bisa dimakan, ada rendang, ya Kenapa kan? dia dikerumunin? Saya nggak dikerumunin. Bu, ibu nggak ada yang bisa Bu, dimakan kan di situ? tadi nggak berasa dikerumunin lalat sudah ibu tadi. Emang saya sampah. Sambal goreng. Ini ada sambal goreng kentang, ya kan? Ada Kolang-kaling. kolang-kaling. Nah, Aku pesen. Ini silakan. standar. Ini ya elah belanja di pasar juga banyak yang jual gitu. Sebentar. Tapi ini menarik. Kamu pesen? Pesen. Ya udah aku nggak jadi, aku ke rumahmu ya. Kenapa jadi nyusahin saya? Hah? Ini pesan masing-masing. Oh gitu ya. Pesen masing-masing. Nanti kalau sudah lengkap, saya kasih ini gratisnya ketupatnya. Wah, Ya. ikut-ikut. Saya Udah, kasih ikut. bonus. Itu saudara saya itu. Oh. Ketupat. Saudaranya lontong. Bener juga. Terus ya, kalau nanti kan biasanya nih kita nggak ada waktu pasti saya yakin. Kalau Iya, udah iya. punya anak banyak Iya, benar, apalagi benar. tetangga sudah datang Benar, ya kan. benar, Kan benar. lebih Kenapa baik kalau dia nanya ngomong catering. semua dibener-benerin? Kenapa tadi gua ngomong nggak Kalau dibener-benerin? lebaran memang kita mana sempat masak. Nggak ada. Tapi kan juga lebaran butuh keceriaan. Banyak bocah-bocah yang datang. Kalau makan kenyang keceriaan mah nggak penting. Iya. Ngapain kalau makan kenyang tapi nggak ceria? Ya, Udah Sekarang 30, gini, 30 dari- hari kita dilarang makan. Nah. Ya pada saat Idul Fitri ya makan enak dong. Masa Iya. iya enak. Oh. Satu juga yang saya jamin, rasanya pasti sama seperti pada saat ibu Anda yang buat. Aduh. Wah, ini. Kang. Wah, Ya, berarti apalagi cocok kalau jadi kita nggak buku nih. Cocok jadi buku. Enggak, Bapak lebih tua dari saya. Oh, iya. Jangan. Maaf. Ya kalau kita biasanya Ibu nggak sempat promosi saya yang mudik. jadi kayak home shopping gitu Bu Ya, ya. boleh, boleh, boleh. Kok gitu Itu suaranya? apanya? Suara apa lu home shopping Itu apa? yang beli hari Oh, ini, blender, besok harga blendernya, naik. kamu Gitu ya, blendernya. gitu ya, ya. Aduh, muncrat ini ya. Biar numbuh rambutnya. Biar Ini numbuh. silakan, ini buat tester, silakan dicoba dulu ya. wah, mana, Saya mana? bawakan satu-satu Ini buat apa? kolang-kalingnya. Nih buat untuk nelpon nih, tester. calling-calling. Calling-calling. Yang namanya silakan, Esther mana? silakan. Cipan nanti mau cateringnya juga Nih. silakan. Enggak, nggak usah, pasti nggak enak ini catering. Oh, ini pasti enak banget Ini Bu rasanya Ami. sama seperti rasa Pak di Jarwo. Ini juga enak nih, cobain kok. Lu kata dia Susana makan kembang. Bang, maaf Pak kok. Jarwo. Nih, Ini Pak nih. Ustadz, siapa tahu nggak sempet buat mudik Pak Nih, Ustadz ya. Ada nih. Apa jatuh? Silakan. Cipan jangan suka iri tahu. Ini bukan yang nggak ngiri, cuman saya melihat di sini tuh Ini bukan Ruby Birma. Ini bukan Mahal. ruby, ini Apa ini? ini siam. itu ini. kolang-kaling, Bapak. Ini kelihatan ini ada hitnya nih, ada pewarnaan, Pewarna. ini batu-batu pewarnaan. Ini dari Thailand biasanya. Kalau nggak yang dari Sukabumi juga banyak di hit seperti ini nih. Nah, yang saya mau perkenalkan ini kok Wakiao Song Watuwiko yang kuas yuk waliawak iwan rendang. Panjang banget namanya. Saya nerangin ke dia. Oh, jadi kalau yang Barusan ini itu aku panjang-panjang itu cuma ngomong ini makanan rendang gitu. Cuman Tapi dia bahasanya ngerti loh, Pak. ngerti. Ngerti. Suwasin kuci. Pernah, itu artinya pernah nggak makan Pedes. ini? Oh gitu. Hah? Oh, pernah, Pak. Hah? Hah? Dia, Hah? dia Sebentar. cuman bisa manggut-manggut doang pakai pajangan dashboard emang, Pak. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Gunung santai aku lihat dan takkan laju kawan-kawan lamun santai basun yang sulit. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Ada satu hal yang sangat penting juga, yaitu mudik. Jadi mudik di Indonesia itu merupakan tradisi yang sampai-sampai harus diatur oleh pemerintah. Seperti misalnya jalannya harus disiapkan, beberapa kendaraan-kendaraan atau kontainer-kontainer yang mengangkut makanan itu 3 hari sebelumnya
H-3 dan H+3 itu nggak boleh melewati jalur-jalur yang dipakai untuk mudik ya. Ongkosnya juga Pak diatur juga sama pemerintah Pak. Bagaimana tarif atas, tarif bawah itu diatur juga. Coba saya mau tanya dulu Us nih. Us mudik kemana nih? Oke. Mr. Anda mudik Denny. kemana? I'm going to my village, to my hometown, Hometown. Oh, where your village? like Earth. Like Earth? Sukabumi. Sukabumi? Yes. Like Earth, Sukabumi. Ya Pak, jadi saya kalau pulang mudik itu saya ke Like Earth, Sukabumi. Like Earth. Di daerah mana kamu Sukabumi? Simsalabintana. Salabintana. Ya. Itu di Salabintana saya di daerah gunung Pak. Tapi saya tuh sebelum mudik tuh biasanya kan minta maaf tuh Pak ke teman-teman dulu. Iya. Yang ngajakin futsal terus buka bareng ya kan, open together Pak. You know? Ya, buka bersama lah. Yes. Ya. Tapi waktu itu saya waktu lagi open together tiba-tiba ada badminton Pak. Ternyata itu Indonesia Open. Saya suka kesel kalau misalnya ngeliat teman-teman saya tuh kalau misalnya minta maaf lewat BBM gitu Pak, kayak nggak punya rasa tenggang rasa untuk menemui saya sendiri gitu Pak. Kenapa? Ya karena kalau BBM kan itu kan sifatnya kadang-kadang kita dibohongi Pak. Statusnya kadang-kadang lagi sedih padahal lagi bulan puasa misalnya gitu, kan salah ya kan? Harusnya lagi bulan puasa, benar kan? Iya. Bukan lagi sedih, benar kan? Nah itu dia bohongin saya. Nah, Ini tuh. saudara Cak Lontong kali ini ya? Iya Pak. Karena BBM itu kan kita tidak langsung Pak komunikasinya. Lalu itu juga yang membuat kita jadi terasa punya jarak Pak. Karena manusia zaman sekarang itu lebih penting BBM dibanding HBM Pak. HBM itu apa? Hablum minanas Pak. Oh, Ya kan Pak. Tuh, Pak Ustadz aja udah. dalam banget nih Iya, bahasanya. luar biasa ya, Pak. Oh. Pada intinya Pak kalau mudik mah Pak, kita pulang ke kampung halaman Pak. Kita semua pergi ke kembali ke kampung halaman Pak. Betul. Kecuali Tukul, kembali ke laptop Pak. Ya, oke? Cukup dari saya Pak. Betul. Terima kasih. Sekarang Pak Jarwo nih. Kampung saya Pak Denny itu di New Pekan. Pekanbaru. New Week Kalau mau New Week. New Week. Pak, kalau mau pakai bahasa Inggris jangan setengah-setengah makanya. Pekanbaru itu New Week jadinya. New Week. Mudik itu sebagian orang Iya. itu suatu kewajiban Pak Denny. Maksudnya ada yang menganggap itu wajib untuk pulang kampung. Pulang kampung. Nah, perkeranya ada dua. Dia pulang kampung. Apakah dia mesti punya kampung apa tidak? Harus dipastikan dulu. Iya, dia harus tahu dulu. Kampungnya masih ada atau tidak? Loh, memang ada kampung yang hilang? Ada. Kampung apa? Kampung misalnya sudah jadi waduk. Gedung Ombo. Hah? Gedung Ombo. Kok gedung? Kedung. Kedung. Tadi gedung. Saya salah mulu deh. Tadi New Pekan salah. Iya. Terus? Kemudian yang kedua, Keduanya pastikan dulu dia punya kampung. kampung halaman. Iya. Pastikan dulu halamannya masih ada apa tidak. Jadi banyak banget ya urusannya. Ya itu. Saya untuk tahun ini nggak pulang kampung Pak Denny. Kenapa? Oh, karena kampung istri. Ke kampung istri berarti? Iya, kampung istri kan di Jakarta. Iya. Ini nggak perlu pulang kampung lagi. Iya, berarti kan nggak pulang kampung berarti Iya. ke sini, Jakarta. Iya. Nah, saya itu yang Kalau Bapak di Jakarta berarti Bapak nggak pulang kampung berarti. Ya emang tadi kan saya ngomong begitu. Iya, bener. Pak Ridwan gimana sih? Tenang Pak Burhan, silakan. Ya, Nah, apa lagi ya? Mudik bagi saya kadang-kadang Pak Denny dalam perjalanan darat itu suka merusak nilai-nilai puasa saya Pak Denny. Kita kadang suka melihat tulisan-tulisan yang ada di belakang truk. misalnya tulisannya apa? Doa ibu, ada ya? Satunya, Ah. itu nggak begitu merusak. Iya. Bagus malah. Kalau doa ibu bagus. Nah, ada tulisan yang agak merusak. Ingat rasanya lupa wajahnya. Janda Pantura. Itu kan secara psikologis mengganggu Pak Denny. Tapi Bapak kan ke Pekanbaru, dari sini kan ke Merak, nggak ke Pantura. Iya. Tuh. Udah tua tukang bohong lagi. Oh iya, kapan saya ke sana ya? Bapak kan ke Merak nanti. Merak, Lampung, enggak. Lampung baru jalan lagi. Terus kemudian
Pemerintah kadang-kadang kan juga suka memberikan jalan alternatif kepada warga untuk pulang kampung atau mudik Pak Denny. Iya. Misalnya Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi. Ya, Jagorawi. Jakarta, Nah, saya Bogor, ada Ciawi. masukan juga buat pemerintah untuk mempermudah masyarakat untuk pulang kampung atau mudik lewat jalur alternatif Pak Denny. Yaitu Misalnya Cirebon, Cilacap, Pangandaran. disingkat apa itu? Cici Panda. Cirebon. Mohon maaf, Sebentar, itu sebentar. secara Ya. geografis aneh Ya, sekali. ini Bapak gini, Pak. Cirebon di utara, Ya. Cilacap dan Ke Pangandaran di bawah, selatan. ke bawah terus naik lagi ke sana. Ini apa ini? Hanya untuk mencari cici panda, Bapak sampai harus muter-muter begitu. Ah, ini. Kalau mau tuh kayak jalan tol yang baru, Ya, Cipali. Cipali ya. Itu benar nyambung. Masa dari Cirebon, Cilacap, Pangandaran jauh membelah Pulau Jawa. Cuma mau ngelucu doang. Ada lagi Pak Denny, jalur alternatif yang lain. Yaitu Sukabumi, Subang, Ciamis. Disingkat susu amis. Terus ada lagi Ngawi, Bondowoso, Depok, Ambarawa, Ciamis. ini apa sih Pak bolak-balik? Muter-muter. Disingkat apa sih Pak? Disingkatnya apa? Ngondek habis. Ngondek habis. Aduh. Rencananya Pak Denny, saya nggak pulang kampung, tapi di rumah saya mengadakan open house. Oh, hebat kayak pejabat-pejabat ya. Iya, rumah orang saya buka Pak Denny. Itu buat maling namanya. Open house. Ya. Bagaimana supaya masyarakat itu tahu kehidupan dari keluarga saya. Jadi mereka bisa lihat bagaimana istri saya pakai gelang gede, pakai kalung emas, pakai cincin berlian. Nah, supaya masyarakat tahu bagaimana suksesnya seorang keluarga Jarwo kuat di situ, Pak. Nah ini mohon maaf ya Pak Jarwo ya. Kenapa? Menurut saya ada logika yang terbalik dengan yang namanya open house. Nah, Biasanya kan yang melakukan open house itu kan pejabat-pejabat. pejabat. Ya. Waktu itu saya pernah lebaran 2 tahun yang lalu bertemu dengan seorang penyapu jalan. Iya. Sebut saja Pak Asep misalnya. Iya. Pak Asep mau kemana? Saya mau ke rumah Pak Wali Kota katanya. Wih, mau ngapain? Ada open house di sana. Oh, Bapak mau minta maaf? Oh enggak, saya yang mau maafin dia. Kenapa Pak? Kalau menurut Bapak lebih banyak kesalahan yang dilakukan pemimpin kepada rakyatnya daripada sebaliknya. Daripada rakyatnya. Jadi kalau mau, alih-alih pejabat itu membuka open house, mendingan pejabat yang turun minta maaf kepada warganya. Karena open house itu feodal sebenarnya. Betul. Karena sebaiknya memang pejabat itu turun ke bawah. Apalagi kalau di Turba namanya kalau dulu ya zamannya Pak Harto namanya turba ya namanya. Terus ada beberapa cerita kalau pejabat mengadakan open house, bagi-bagi angpau ya. Iya. Akhirnya suka jadi ricuh. Bahkan ada yang sampai meninggal waktu Betul. itu. Yang menurut saya lebih baik dirubah pola pikirnya. Kalau lebaran, nggak usah open house pejabat yang turun minta maaf sama warganya. Itu kalau menurut saya. Iya, saya juga setuju itu. Ini satu hal yang terjadi, ini adalah sebuah tradisi. Tetapi kadang-kadang kan membuat persiapan yang berlebihan, kadang-kadang hanya untuk kelihatan supaya si orang itu berhasil di kota. Ya kan kadang-kadang mudik itu dengan wah membawa, padahal nanti ya itu tadi digadekan lah seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz seharusnya mudik itu? Kita ingat satu hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi pada prinsipnya orang yang mudik, bahkan kalaupun tidak bisa mudik, dia bisa bertelepon, dia bisa mengirimkan berbagai macam cara silaturahim dengan media-media yang sudah luar biasa saat ini. Niatnya satu, supaya tidak ada salah faham. Ya. Karena kalau kita tidak bersilaturahim, nanti timbul salah faham. Ya. Wah, sombong sekali dia. Betul. Sudah lama di kota, mentang-mentang sukses, mentang-mentang hidup sudah enak, tak mau pulang kampung, menelepon saja. Tidak. Nah, sehingga mudik itu sendiri insya Allah mencegah orang untuk berburuk sangka kepada kita. Sehingga hubungan kita menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi. Yang kedua, tentunya mengingatkan kita juga bahwa pada akhirnya akan ada kampung yang kita akan datangi, yang akan kita masuki, yaitu mudik ke akhirat. Bagaimana perjuangan kita mudik di dunia ini kan luar biasa.
naik motor, kadang ada yang bertiga, yang berempat, rela bahkan di kereta api duduk di toilet. Seperti itu luar biasanya perjuangan orang pulang kampung. Nah sekarang bagaimana perjuangan kita pulang kampung menuju akhirat nanti? Sebegitu semangatnya atau tidak? Sebegitu luar biasanya atau tidak? Kalau tidak, berarti mudik kita jangan-jangan tidak jadi manfaat buat diri kita sendiri. Nah, begitu ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Wrap me in your arms, take me home to your arms. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Atmajaya dan saudara-saudara kita dari Patra Jasa. Terima kasih juga. Iya. Sekarang saya mau tanya sama Calontong nih, supaya mudik kita tuh aman sampai di keluarga besar itu dengan selamat. Itu mungkin punya tips yang bisa dibagi dengan kita semuanya yang ada di sini nih. Mudik itu apapun caranya dibagi secara garis besar menjadi 3. Ya. Mudik? Darat, laut, udara. Iya. Yang pertama, yang sederhana dulu ya. Laut. Laut. Ada 3 L. Untuk laut 3 L. L yang pertama, lebih baik naik kapal laut. Lebih baik naik kapal laut. Kalau mau lewat laut ya. Jangan naik motor. Nih, saran pertama. Ini kalau nggak dituruti bahaya ini. Yang kedua, lebihkan bekal supaya nggak perlu beli apa-apa di tengah jalan. Karena di laut nggak ada yang jual gorengan. Mau mampir kemana nggak ada yang jual tuh. Iya. Jadi mending bawa bekal yang lebih. Karena jarak waktu tempuhnya juga relatif lebih lama. Tinggal mancing, Cak. Dari kapal ke laut. Oh, nggak segampang itu. Ikan kamu pikir nggak mudik juga kalau lebaran? Oh, ikan juga mudik. Ikan mudik juga. L ketiga. L ketiga. Laut dalamnya dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Hubungannya dengan mudik ini apa? Perjalanan dengan kapal lautan kita bertemu dengan banyak orang. Belum tentu kita mengenal mereka. Artinya kita harus waspada. Walaupun tujuannya sama-sama mudik, belum tentu tiap orang punya niat yang baik. Ada juga yang memanfaatkan kesempatan untuk jahat. Makanya kita harus waspada. Jadi karena dalam hati orang kan nggak bisa diduga. Oh iya benar, itu itu. benar. Ya. Mang Ajak katanya suka hati-hati kalau misalnya dikasih minum. Nah, kalau dikasih minum jangan dimakan. Ya iyalah diminum lah. Kalau dikasih minum kan suka ada obat-obatan yang membuat kita jadi itu yang bahaya. Ya. Jadi itu yang L ya. L ya. Kalau lewat darat 3D. Oh, darat. 1D1 dengan kendaraan pribadi yang kondisinya baik dan memenuhi syarat standar yang ditentukan. Tapi dengan itu kata sambung, Cak. Harusnya D-nya itu kamu memang mempunyai satu nilai gitu. Nah, gini. Sebentar. Dan itu sama juga. Dan kata sambung. Maksudnya kata sambung, D-nya jangan asal nyimpen D-nya aja. Oh, gini aja. Ya kurang elok itu. Dulur-dulur. Dulur-dulur. Apa sih saudara-saudara? D, gunakan kendaraan pribadi. Kalau kakak lebih tua gimana? Ternyata saya itu terbiasa. Saya sudah rekam pembicaraan ini Pak Deddy. Ini satu bukti. Kalau saya pukul, alasan saya kuat. Iya. Tar lo. Pak, Anda harus berpikir ulang. Bapak pikir kalau saya dipukul saya nggak bales. Emang saya air mineral diulang. Isi ulang, Pak, itu isi ulang. Bapak kan bocor. Isi ulang. Salah lagi saya. Ya? Iya. D, jadinya D-nya apa ini? Lah ya dengan kendaraan pribadi. Tapi kondisinya harus memenuhi syarat standar, dipersiapkan baik-baik. Jangan sampai kendaraan yang misalnya nggak disiapkan siap. lah gitu. Ya, disiapkan kendaraan pribadinya gitu yang kan. Sesuai dengan kebutuhan dan standar. Tapi di itu juga kata menunjuk ya.
Ya udahlah, yang pertama nggak usah. 2. D yang pertama itu kita anggap nggak ada. Langsung Ya, D oke. kedua. D. Dapat juga naik kendaraan transportasi umum. Misalnya kereta atau bus. Yang D ketiga, jarak tempuh diperhitungkan. Saya tahu. Kenapa nggak ada D-nya? Saya pakai ejaan lama. Hah? D-nya pakai ejaan lama jaraknya. DJ. Jarak tempuh diperhitungkan. Aduh. Ya, supaya itu dengan bekal dan kesiapan kita, karena kalau namanya pakai kendaraan pribadi kan kita harus nyetir. Iya. Kondisi kita juga harus kita perhitungkan. Lalu yang Udara. udara. 3 U. Yang pertama, urus tiket jauh-jauh hari Bener. walaupun Anda perginya deket-deket. Ini loh. Ya benar. Karena biasanya kalau Walaupun lebaran, kita dekat jaraknya. karena kalau beli tiket pesawat ngurusnya harus jauh hari, karena kalau enggak kehabisan. Iya benar. Benar, ini benar nih. Benar. Tepuk tangan dulu dong. U-nya benar nih. U kedua. U yang kedua, Ya. unduh aplikasi biar lebih gampang untuk cari tiket. Unduh aplikasi untuk Kan sekarang di internet Ya, benar, sudah banyak benar. Iya, tuh. benar. Biar praktis kita nggak buang tenaga Ya. dan bisa dapat tiket. 3, usahakan tepat waktu. Karena namanya jadwal pesawat itu nggak nunggu kita. Ya kan, kalau kita bawa kendaraan sendiri nunggu, tapi kalau pesawat kan nggak. Itu U yang ketiga. Nah, sekarang dari 3 darat, laut, udara itu sebelum berangkat melakukan perjalanan, nah ini yang harus dipastikan. apa? 3 R. Pastikan rumah yang Anda... 3R, 3 apa ini? Pastikan kok 3P dong. Nah, ini agak nggak mainstream karena saya R-nya saya ambil di rumah. 3 rumah lah. Biar Anda gampang. 3 rumah. 1, pastikan rumah yang Anda tinggal itu rumah Anda. Itu karena gini loh Pak, bedanya apa? Kalau yang Anda tinggal itu rumah Anda, artinya Anda mau pergi. Tapi kalau yang Anda tinggalkan itu rumah orang lain, itu artinya Anda mau pulang. Itu R pertama. Yang kedua, jangan meninggalkan rumah terlalu lama. Apalagi sampai meninggalkan dunia. Ini meninggalkan rumah terlalu lama sampai akhirnya nggak waspada. Ya. Makanya hati-hati di jalan, intinya itu. Yang ketiga, kunci pintu dan jendela serta pagar rumah. Dan pastikan Anda dan anggota keluarga sudah berada di luar rumah. Karena kalau enggak berarti ada yang ketinggalan anggota keluarga. Iya, benar. Ya. Iya. Tuh, kalau ini dijalankan semua, saya yakin Anda pulang kampung pasti disambut keluarga dengan senyum. Walaupun Anda menderita. Silakan Kang Maman, notulen. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan berpuasa, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Id artinya kembali, fitri bisa berarti 2. Bisa berarti buka puasa untuk makan dan bisa berarti suci. Jadi Idul Fitri adalah hari raya di mana umat Islam kembali berbuka atau makan, tidak lagi berpuasa, bahkan 1 Syawal haram berpuasa. Sekaligus fitri yang berarti suci, bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan dan keburukan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam bahasa Jawa, Idul Fitri dikenal dengan istilah lebaran yang mengandung makna lebar, lebur, luber, dan labur. Lebar artinya lapang hati dan jalan karena telah terlepas dari kemaksiatan. Lebur dari dosa, luber pahala, luber keberkahan, dan luber rahmat Allah. Dan labur artinya bersih. Sebab bagi orang yang benar-benar melaksanakan puasa, maka hati akan dilabur menjadi putih bersih tanpa dosa. Makanya di banyak daerah di Jawa, rumah-rumah menjelang lebaran dilabur, dicat putih ulang yang mengandung arti pembersihan lahir, di samping pembersihan batin setelah kita melakukan puasa. Dan diingatkan oleh Ustadz Solmed tadi, kalau kita berpakaian indah, jangan biarkan tetangga kiri dan kanan tidak ikut merasakan hal yang sama. Bukankah berbuat baik untuk diri sendiri itu hanyalah kesenangan, tetapi berbuat baik untuk sesama itulah kebahagiaan.
Jadi hiasi hari rayamu, hiasi kembali sucimu dengan berbagi, bersilaturahmi, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir, bukan dengan berpamer. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Iya, terima kasih Kak Maman. Semoga semua orang yang merayakan Idul Fitri kali ini menjadi orang yang suci terlahir kembali. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam dan sampai jumpa. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil, membaca Quran, sholat tarawih